Kompetensi dasar 3.2 menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya. Indikator 1. Mendefinisikan keanekaragaman hayati. 2. Mendeskripsikan keanekaragaman gen. 3. Mendeskripsikan keanekaragaman jenis. 4. Mendeskripsikan keanekaragaman ekosistem. 5. Menjelaskan keanekaragaman flora di Indonesia. 6. Menjelaskan tipe fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. 7. Menjelaskan kegiatan manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. 8. Menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. 9. Menjelaskan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup di semua wilayah, yaitu daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Keanekaragaman hayati juga dapat diartikan sebagai keanekaragaman makhluk hidup di suatu lingkungan tertentu yang ditimbulkan oleh dua faktor, yaitu faktor gen dan faktor lingkungan. Ada 3 tingkatan dalam keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman yang ditimbulkan oleh adanya variasi gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan fenotip baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Ciri-ciri keanekaragaman hayati tingkat gen adalah memiliki nama ilmiah yang sama, memiliki perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok, dan memiliki variasi. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan contohnya mangga, yaitu ada mangga gadung, mangga gedong gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, mangga madu. Keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan contohnya kucing, yaitu kucing Anggora, kucing Persia, kucing Sphinx, kucing Madura, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman yang terdapat pada berbagai spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Pada variasi tingkat jenis terlihat jelas adanya variasi bentuk, penampilan, rasa, dan variasi sifat-sifat lainnya. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. Contoh pada tumbuhan. 1. Tingkat genus. Genus citrus, yaitu ada jeruk bali, Citrus maxima, jeruk nipis, Citrus aurantifolia, dan jeruk manis, Citrus nobilis. 2. Tingkat famili. Famili Zingiberaceae. Kunyit, curcuma domestica, dan jahe, Zingiber officinalis. Contoh pada hewan. 1. Tingkat genus. Genus Panthera. Harimau, Panthera tigris, singa, Panthera leo, dan cheetah, Panthera onca. 2. Tingkat famili. Famili Canidae, serigala, canis, dan rubah, Lycalopex. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terjadi karena perbedaan letak geografis. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat interaksi yang kompleks antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi ini membentuk berbagai macam ekosistem yang bervariasi sehingga membentuk keanekaragaman ekosistem. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu ekosistem lumut, ekosistem hutan konifer, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem pantai. Keanekaragaman flora di Indonesia. Jenis tumbuhan yang terdapat di Indonesia mencapai 25.000 spesies, yaitu sekitar 10% jenis flora di dunia. Faktor geografis mempengaruhi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan flora di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah ini mencakup Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga terdapat banyak hutan dengan pohon besar. Terdapat pohon meranti yang sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis matoa sedikit, tumbuhan sagu sedikit, terdapat berbagai jenis nangka. 2. Wilayah Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian timur meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di wilayah ini terdapat hutan musim dengan ciri-ciri antara lain adalah daun-daun tanaman berguguran pada musim kemarau, pohon-pohonnya lebih rendah dari pohon hutan hujan tropis, pohon-pohonnya lebih jarang, dan ketinggian pohonnya sekitar 12-35 meter. 3. Wilayah Indonesia bagian tengah.
Di wilayah ini terdapat daerah padang rumput yang diselilingi oleh semak-semak. Daerah ini dinamakan savana. Di Pulau Flores, Sumbawa, dan Timor terdapat hutan dengan rumput-rumputan pendek akibat curah hujan rendah. Contoh tumbuhannya adalah pohon eukaliptus. Fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan Wallace. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis dan peristiwa geologi. Menurut Wallace dan Weber, daerah persebaran dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu bagian barat, peralihan, dan bagian timur. Wilayah ini dibatasi oleh 2 garis pembagi, yaitu garis Wallace dan Weber. Garis Wallace memisahkan kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan peralihan, sementara garis Weber memisahkan kawasan peralihan dengan kawasan bagian timur. 1. Kawasan Asiatis. Fauna tipe Asiatis tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri-cirinya yaitu banyak terdapat mamalia bertubuh besar, banyak terdapat primata, banyak burung tidak berwarna-warni, terdapat jenis reptil, banyak terdapat jenis ikan air tawar. 2. Kawasan Peralihan. Fauna tipe peralihan tersebar di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta pulau-pulau di sekitarnya. Fauna peralihan disebut sebagai fauna asli Indonesia atau bersifat endemik. Contoh hewannya adalah burung maleo, komodo, babi rusa, anoa, kuskus. 3. Kawasan Australis. Fauna tipe Australis tersebar di Papua, Pulau Halmahera, Kepulauan Aru. Ciri-ciri fauna ini adalah banyak terdapat hewan berkantong, banyak burung berbulu warna-warni, banyak mamalia berukuran kecil, dan terdapat sedikit jenis ikan air tawar. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia. Dewasa ini banyak kegiatan manusia yang berdampak pada keanekaragaman hayati. Ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif. 1. Dampak negatif. Yang pertama, ladang berpindah. Kedua, peningkatan pertanian dengan menggunakan bibit unggul dan pestisida. 3. Peningkatan hasil perikanan dengan budidaya perikanan di waduk yang tidak terkendali. Keempat, penemuan bibit tanaman atau hewan baru. Kelima, perburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara tidak benar. Keenam, penebangan liar. Ketujuh, industrialisasi yang dapat mengurangi areal hutan yang menimbulkan berbagai macam pencemaran. Dampak positifnya yaitu pertama, pelaksanaan penghijauan atau reboisasi di kawasan hutan yang rusak. Kedua, pengendalian hama secara biologi untuk mengurangi penggunaan pestisida. Ketiga, penebangan hutan terencana dengan tebang pilih dan tanam kembali. Keempat, pemuliaan tanaman dan hewan baru dengan tetap melestarikan keberadaan tanaman dan hewan lokal. Kelima, melakukan usaha pelestarian alam secara in situ dan ex situ. Menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan cara melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Tujuan dari konservasi ini adalah menjamin kelestarian fungsi ekosistem, mencegah kepunahan spesies, menyediakan sumber plasma nutfah untuk mendukung pengembangan dan budidaya tanaman. Konservasi dapat dilakukan dengan cara in situ dan ex situ. In situ yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, contohnya perlindungan komodo di Pulau Komodo. Ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, contohnya perlindungan orangutan di kebun binatang. Perlindungan alam dapat dibagi menjadi 2, yaitu perlindungan alam umum dan perlindungan alam dengan tujuan tertentu. 1. Perlindungan alam umum. Perlindungan alam umum merupakan suatu kesatuan usaha perlindungan flora, fauna, dan tanah di suatu wilayah tertentu. Perlindungan alam ini dibagi menjadi 3, yaitu perlindungan alam ketat, perlindungan alam terbimbing, dan taman nasional. 2. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu merupakan perlindungan alam yang didirikan untuk tujuan tertentu, antara lain A. Perlindungan geologi, yaitu melindungi formasi geologi. B. Perlindungan alam botani, yaitu melindungi komunitas tumbuhan. C. Perlindungan alam zoologi, yaitu melindungi hewan langka. D. Perlindungan monumen alam, yaitu melindungi benda-benda alam tertentu. E. Perlindungan hutan, yaitu melindungi tanah dan air dari perubahan iklim.
Pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. 1. Sebagai sumber pangan, contohnya nasi, sawi, pisang, singkong, merica, daging ayam, dan lain-lain. 2. Sebagai bahan obat-obatan, contohnya buah merah sebagai obat kanker, mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, kina untuk malaria, madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Sebagai bahan kosmetik, contohnya mawar melati untuk pewangian, lidah buaya dan minyak kelapa untuk penghitam rambut, bengkuang dan alpukat untuk penghalus kulit. 4. Sebagai sumber sandang, contohnya ulat sutra untuk membuat kain sutra, kulit sapi dan kambing untuk membuat tas, sepatu, dan jaket. 5. Sebagai sumber papan, contohnya kayu jati dan bambu untuk bahan pembuat rumah, daun lontar dan gebang sebagai atap dan dinding rumah adat. 6. Sebagai sumber plasma nutfah, contohnya padi rojo lele akan mewariskan sifat pulen dan rasa enak. 7. Sebagai aspek budaya, contohnya mawar melati untuk budaya nyekar, kenanga melati, cempaka untuk upacara ngaben di Bali, hewan sapi atau kambing untuk melaksanakan hari raya kurban. 8. Sebagai sumber ilmu pengetahuan. 9. Sebagai penyeimbang lingkungan, contohnya keberadaan hutan hujan tropis sebagai penyedia oksigen. 10. Sebagai sumber keindahan, contohnya mawar, anggrek sebagai tanaman hias, burung beo, kenari dapat dijadikan hewan peliharaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih.